Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat sahabat-sahabat Odon sahabat kaos, senang sekali nih pada hari Minggu ini saya bisa berjumpa dengan kalian. Walaupun perjumpaan kita terkadang berakhir dengan sebuah video, mudah-mudahan kita berteman selamanya. Untuk hewan yang satu ini yaitu hewan kelinci, bebas dah hewan apa-apa sebenarnya, juga hewan-hewan lain juga suka sih ya kan, cuman berhubung sesuai dengan keadaan, jadi saya itu kelinci aja dulu. Oke, buat sahabat-sahabat Odon sahabat kaos, oke, pada minggu hari ini yaitu minggu siang ya, habis olahraga saya tadi, kita di sini kita akan menjelaskan tentang penyakit yang sangat-sangat standar, yaitu penyakit skebis, yang dimana penyakit ini khusus buat pemula aja. Penyakit ini tidak diketahui oleh si pemula ataupun si owner kelincinya. Walaupun sepele penyakit ini, terkadang-kadang sepele ini kalau misalkan dianggap remeh itu bisa mematikan kepada hewan kelinci kesayangan kalian. Gimana sih cara menanggulanginya, ataupun ibaratnya ciri-ciri skebis itu? Kalau misalkan secara awam ini skebisnya itu yang saya jelaskan ini belum parah ya. Jadi secara garis besar itu udah menjerumus ke penyakit skebis yang akan kena badan si kelinci tersebut. Contohnya video ini kan menjelaskan tentang skebis, jadi saya mohon jangan di skip dulu, dengarkan penjelasan saya dulu. Oke, buat sobat-sobat dimanapun Anda berada, penyakit skebis ini dikatakan adalah penyakit yang bisa disebutkan oleh kalau misalkan orang itu buduk ataupun apa ya, kalau bahasa kambing itu, bahasa orang kampung nyebutnya itu kesrek. Kalau kelinci ya ini skebis kali ya, kalau bahasa skebis itu bahasa ilmiah kedokteran mungkin ya. Kalau misalkan skebis ini ibaratnya ini hewan kecil banget, hanya bisa dilihat oleh mikroskop apa ya, alat yang buat lab itu ya. Jadi si hewan kecil ini disebutnya tugu ataupun kutu-kutu kecil, yang sifat mereka itu adalah mengambil darah di hewan kelinci kalian yang misalkan kalian anggap sepele tapi luar biasa fatalnya, yaitu berakibat kematian. Kelinci yang akan terkena skebis ataupun ibaratnya mulai kena skebis ya, buat sobat-sobat pemula, kalau misalkan kalian membeli kelinci di suatu tempat, daerah, ataupun provinsi dan lain-lain lah. Kalau misalkan kelinci yang mau terkena skebis, tips aja ya buat kalian pemula. Jadi kalian kalau misalkan secara dasar dan gampang banget, nah di si kupingnya ini kalau misalkan kita raba seperti ini, pasti bakal ada suatu benjolan. Nah contohnya ini ya, suatu benjolan yang bisa diakibatkan oleh skebis, yaitu adanya kutu di dalam badan si kelinci. Nah kalian pegang seperti ini, nah ya, kalau misalkan pegang seperti ini, nah jadi halus, itu kalau misalkan halus otomatis kelinci kalian sehat, tidak terkena skebis. Salah satunya di kuping ya, dua-duanya di kuping pegang seperti ini. Nah kalau misalkan dua-duanya itu ibaratnya halus ataupun secara garis besar itu lembut, ketemu jempol sama curug ini nih, kalau misalkan kata seperti ini lembut ya, jadinya nggak ada halangan ataupun secara garis besar itu ngeganjel kali ya. Nah itu berarti kalau kelinci kalian itu sehat. Kalau misalkan secara garis besar pas digini ini, wah ini ada semacam ada keradak ataupun ibaratnya kayak kulit-kulit kasar itu ataupun kayak kering, otomatis kelinci kalian itu mulai terjangkit penyakit skebis yang ada di badan dia. Salah satu di kuping, kalau misalkan ada skebisnya ya seperti itu ya, seperti ada kulit-kulit kering ataupun benjolan kalau misalkan teraba seperti ini. Kalau di kuping, kalau di kaki secara umum, kalau misalkan kelinci yang mau terjangkit skebis ataupun udah terkena skebis, biasanya dia jalannya itu tidak normal. Kenapa bisa disebut jalannya tidak normal? Dikarenakan jalannya itu seperti ragu-ragu, padahal dia itu sehat, ya kan? Kenapa bisa dikatakan ragu-ragu?
kalian bisa membedakan kelinci yang tidak terkena skabis sama skabis itu karena kalau misalkan yang terkena skabis seperti jalannya itu seperti berat. Nah, jadi gimana ya, seperti beratnya itu melangkahnya itu tidak bebas dah. Seperti kalau misalkan loncat kan, kalau kelinci yang sehat set set set. Kalau itu dia kalau loncat kakinya itu seperti apa ya kalau bahasa Indonesia ya? Apa sih oprat aprit itu apa sih ya, aduh bingung juga nih, seperti di kepret gitu ya. Kalau habis jalan nih berhenti dia otomatis dia seperti ini kakinya nih, kalau seperti ini kaki yang depannya. Kalau tidak dia kalau misalkan terkena skabis yang belakangnya dia pasti selalu sama si kelincinya bakal dicium ataupun dijilat terus kakinya oleh mulut si kelinci. Nah, kalau misalkan secara garis besar kelinci udah terkena skabis seperti itu, kalian kan banyak udah tahu obat-obatnya ya kan. Nah, kalau misalkan seperti itu adalah salah satu ciri-ciri skabis. Nah, kalau misalkan skabis kita lihat lagi, kalau misalkan kita periksa lagi, dia dari kukunya itu udah ketahuan ya sobat ya. Periksa kuku ataupun kaki-kaki jari-jari si kelinci tersebut benar atau tidaknya dia terkena skabis ataupun tidaknya. Dia seperti kalau misalkan si kuku kelinci itu terkena skabis, jadi kukunya itu ataupun rongga-rongga seperti jari-jarinya itu akan mekar ataupun gede. Beda dengan kelinci yang sehat, jadi si jari-jarinya kelinci itu tidak mekar sobat. Jadi mekarnya itu gede ya sobat ya. Nah, kalau misalkan terjangkit seperti itu, jadi si bulunya kelinci itu bakal tidak lebat lagi. Kalau misalkan gejala-gejala kecil-kecilnya itu di kaki, jadi lebih mekar lagi jari-jari si kelincinya tersebut. Nah, kalau misalkan menemukan hal seperti itu pertanda kelinci skabis, harus diobati ataupun jangan dibeli kalau misalkan kelincinya udah terjangkit seperti itu. Tanyain udah diobatin ataupun belum sama si abangnya. Kalau kita itu ibaratnya lebih harus punya selektif atau pemilihan tentang binatang yang kita mau pelihara. Pokoknya kan kalau misalkan kita lebih berhati-hati, insya Allah kelinci kita bakalan sehat juga ya sobat-sobat ya. Nah, kalau misalkan kelinci kalian skabisnya belum kelihatan dan lain-lain, cirinya juga banyak lagi sobat. Kalau misalkan kelinci mau terkena skabis, biasanya ya kalau mau terkena skabis nih, kelinci biasanya kalau mau skabis, kalau misalkan di kandang itu beralih lagi ke jalan. Kalau tadi kan lari kan otomatis ketahuan banget. Kalau di kandang dia juga otomatis seperti pergerakannya itu kurang lincah. Jadi seolah-olah ada beban ataupun ada pikulan di kaki mereka ataupun di kuping dan lain-lain. Ya kan intinya mah kalau misalkan lebih parah lagi kan lebih ketahuan banget. Kalau lebih parah mah gak usah disebutin juga, ketahuan banget kan di sininya seperti kulit kering dan lain-lain. Nah kan kalau misalkan kalian tahu ataupun sadar kelinci skabis itu adalah kelinci yang berpotensi mengalami kematian kalau misalkan tidak diobati ya sobat-sobat. Nah, mudah-mudahan dengan video yang sangat simpel ini kalian bisa dimengerti ciri-ciri kelinci skabis yang awam ya, terutama kalau misalkan buat para senior pasti saya udah tahu ya. Ilmu kalian ibaratnya udah tinggi banget ya. Nah, tapi kalau buat pemula saya anjurkan bertanya buat para peternak yang ada di sekitar kalian. Jangan ragu ataupun jangan sungkan ya. Insya Allah kalau misalkan orang-orang yang melihara kelinci pasti dia baik. Insya Allah mudah-mudahan baik ya sobat-sobat ya. Oke, kalau misalkan udah terjangkit seperti itu, kalian cepat-cepat mencari obat dan lain-lain. Kenapa skabis ada? Penyakit skabis ini berawal dari biasanya kan kalau misalkan tuh dari kuku. Kalau misalkan dari kuku ke kuping, biasanya hewan kelinci itu identik dengan kebersihan sobatnya, sobat. Sensitif banget sama kebersihannya. Jadi kalau misalkan kelinci udah terkena di kukunya, dia bakal garuk ke kuping, otomatis ada suatu lecet ataupun bakteri yang ada di kukunya ini jadi nempel pas garuk-garuknya seperti itu. Nah, itu bisa mengakibatkan terjangkitnya penyakit skabis. Oke, buat sobat-sobat sekalian makasih banyak nih udah mau subscriber. Kalau misalkan buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan bisa berpotensi biar video ini bisa dikenal sama orang, agar bisa bermanfaat, agar bisa menjadi pengetahuan buat kalian. Karena di sini saya bukan guru, di sini saya bukan orang hebat, tapi di sini saya hanya sekadar mengasih saran. Dikarenakan kita satu hobi, nggak apa-apa kita saling bukan eksperimen sih, saling membantu cara-caranya dan bagaimana penyembuhannya.
Oke, makasih ya buat sobat-sobat. Semoga video ini sangat bermanfaat buat kalian. Video ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sekali, sehat buat semuanya.